got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here. Zinedine Zidane adalah mantan pemain dan pelatih sepak bola yang sangat sukses di dunia. Tidak banyak manusia di dunia ini yang mampu melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana kisah suksesnya itu dimulai? Yuk kita nonton dalam video ini. I'm competitive, you know I'm about to go. Zinedine Yazid Zidane lahir tanggal 23 Juni tahun 1972, lebih dikenal sebagai Zizou. Adalah seorang mantan pemain dan mantan pelatih Real Madrid yang sukses meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Dia merupakan salah satu pelatih paling sukses di dunia. Zidane secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, dan seorang playmaker elit yang terkenal karena keanggunan, visi, operan, kontrol bola, serta tekniknya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Karir Zidane dimulai pada usia 14 tahun. Bakat anak dari imigran Aljazair ini terlihat oleh seorang pencari bakat bernama Jean Faraout dan kemudian ditawari tempat di Akademi AS Cannes. Aslinya ia hanya mendapatkan kesempatan bertahan di Cannes selama 6 pekan saja. Sebelum akhirnya bakat bagusnya membuat Zidane mampu mengamankan kontrak pertamanya selama 4 musim. Zidane kemudian bermain di level profesional pertama pada usia 17 tahun pada tahun 1991. Ia kemudian mencetak gol pertamanya pada tanggal 8 Februari tahun 1991, yang kemudian membuatnya mendapatkan hadiah mobil dari presiden klub. Zidane kemudian berhasil mengantarkan masuk kompetisi Piala UEFA di akhir musim tahun 1991 sampai tahun 1992. Zidane kemudian ditransfer ke Girondins de Bordeaux pada musim tahun 1992 sampai tahun 1993, dan kemudian mengantar klub tersebut menjuarai Piala Intertoto musim 1995 dan runner-up Piala UEFA musim tahun 1995 sampai 96. Rekannya di Bordeaux adalah Bixente Lizarazu dan Christophe Dugarry, yang kemudian kelak akan menjadi trio kuat di timnas Prancis pada Piala Dunia FIFA 1998. Pada musim 1995, pelatih Blackburn Rovers Ray Harford sempat menawarkan kontrak pada Zidane dan Dugarry. Namun Zidane menolak tawaran dari klub Inggris tersebut. Pada tahun 2001 Zizou ditransfer dari klub Italia, Juventus FC, ke Real Madrid dengan kontrak selama 4 tahun. Biaya transfer sebesar 66 juta euro, membuat ia menjadi pemain sepak bola dengan transfer termahal di dunia. Ia mencetak gol kemenangan 2-1 melawan klub Jerman, Bayer Leverkusen pada tahun 2001 sampai tahun 2002 final Champions League di Glasgow di Hampden Park. Tahun berikutnya di Piala Dunia FIFA 2002 ia hanya tampil sekali membela Prancis karena didera cedera. Dalam turnamen tersebut, Prancis tidak berhasil mencetak 1 gol pun dan terpuruk di dasar grup pada babak pertama sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Tahun 2004 setelah Piala Eropa 2004 berakhir, Zidane pensiun dari sepak bola internasional. Namun saat Prancis mengalami kesulitan untuk meloloskan diri ke Piala Dunia FIFA 2006, Zidane mengumumkan pada Agustus tahun 2005 bahwa ia akan kembali bermain di tim nasional. Prancis akhirnya lolos. Tetapi Zidane yang baru melalui musim yang dipenuhi cedera di Madrid, memutuskan bahwa ia akan mundur setelah Piala Dunia tersebut berakhir. Pada tanggal 25 April tahun 2006, Zizou secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari klub dan tim nasional sepak bola Prancis setelah Piala Dunia FIFA 2006. Pada tanggal 7 Mei tahun 2006 Zizou memainkan pertandingan terakhir sebagai tuan rumah untuk Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Pemain Real Madrid memakai baju kaos khusus yang bertanda Zidane tahun 2001 sampai tahun 2006, tertulis di bawah logo klub. Seperti yang dapat diduga, pendukung Real Madrid memberikan dia sambutan yang hangat dan mendukung Zizou sepanjang pertandingan. Pertandingan ini melawan Villarreal CF dan sayangnya untuk Zizou, hasil terbaik yang diperoleh Real Madrid adalah seri 3-3. Zizou mencetak gol kedua untuk Real Madrid tanpa perayaan besar-besaran.
Zizou menukar baju kaosnya dengan Juan Roman Riquelme, pemain Villarreal CF dan gelandang Argentina. Pada akhir pertandingan, pendukung Real Madrid mengucapkan selamat jalan untuk Zizou dengan memberi ia tepuk tangan panjang, yang membuatnya menitikkan air mata. Selanjutnya Piala Dunia tahun 2006. Pada dua pertandingan awal Piala Dunia FIFA 2006, ia tampil buruk dan bahkan harus absen pada pertandingan ketiga akibat akumulasi kartu kuning. Zidane kemudian menunjukkan kembali permainan terbaiknya di babak-babak berikutnya. Dimulai dari pertandingan melawan Spanyol digugurkan 3-1, lalu Brasil ditaklukkan 1-0, dan kemudian Portugal dikalahkan 1-0. Dengan bentuk permainannya saat itu, banyak yang berharap bahwa Zidane akan menggantung sepatu dengan indah dengan mengalahkan Italia pada pertandingan final. Namun karirnya berakhir pahit saat ia di kartu merah wasit Horacio Elizondo pada pertandingan final akibat menanduk bek Italia, Marco Materazzi di bagian dada. Show the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Setelah mengarungi dunia sepak bola sebagai pemain, akhirnya Zidane memutuskan untuk menjadi pelatih dan manajer sepak bola. Karir sebagai seorang manajer sepak bola akan baru menempuh pembuktian ketika dia terpilih sebagai manajer Real Madrid pasca pemecatan Rafa Benitez pada bulan Januari tahun 2016. Pertandingan pertamanya sebagai manajer baru klub ketika Real Madrid mengalahkan Deportivo La Coruña 5-0 dalam pertandingan La Liga. Dalam El Clasico pertamanya sebagai pelatih, yang diadakan pada tanggal 2 April di Camp Nou, Zidane memimpin klubnya meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona untuk mengakhiri rekor 39 pertandingan tak terkalahkan Barca. Pada tanggal 4 Mei Zidane memimpin Real Madrid ke tempat di final Liga Champions UEFA 2016 dengan mengalahkan Manchester City 1-0 secara agregat. Di La Liga, Real Madrid menjadi runner-up, hanya terpaut 1 poin dari Barcelona. Di final Liga Champions pada tanggal 28 Mei Real Madrid mengalahkan sesama klub Madrid Atletico Madrid dalam adu penalti untuk merebut Piala Champions ke-11 dalam sejarah klub. Zidane menjadi orang ke-7 yang memenangkan Piala Champions baik sebagai pemain dan pelatih dan orang kedua setelah Miguel Munoz yang memenangkan trofi bersama Real Madrid sebagai pemain dan pelatih. Dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Real Madrid mencatat rekor klub 16 kemenangan La Liga berturut-turut dengan mengalahkan Espanyol 2-0 pada tanggal 18 September tahun 2016, menyalip rekor mereka sebelumnya 15 pertandingan pada tahun 1960 sampai tahun 1961 dan menyamai rekor berturut-turut kemenangan La Liga atas Barcelona ditetapkan pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Pada tanggal 18 Desember Real Madrid mengalahkan klub Jepang Kashima Antlers 4-2 di final Piala Dunia antar klub FIFA 2016. Pada tanggal 12 Januari tahun 2017, hasil imbang Madrid melawan Sevilla FC di leg kedua babak 16 besar Copa del Rey membuatnya memenangkan pertandingan ke-40 berturut-turut tanpa kekalahan, menciptakan rekor Spanyol baru. Mengalahkan rekor 39 pertandingan tak terkalahkan Luis Enrique bersama Barcelona. Zidane kemudian membawa Madrid meraih gelar La Liga, yang ke-33 dalam sejarah, dengan mengalahkan Malaga 2-0. Pada tanggal 3 Juni tahun 2017, Zidane memimpin Real Madrid meraih kemenangan 4-1 melawan klub Italia Juventus di final Liga Champions UEFA 2017 di Cardiff untuk merebut Piala Champion ke-12. Kemenangan ini berarti bahwa Madrid adalah tim pertama yang memenangkan Liga Champions back-to-back, serta mencatat gelar ganda pertama Zidane sebagai pelatih, dan klub pertama sejak tahun 1956 sampai tahun 1957. Dengan kemenangan Liga Champions, Zidane menjadi manajer kedua yang memenangkan Piala Champion dalam 2 musim pertamanya bersama dengan sesama pelatih Real Madrid Jose Villalonga.
Dia kemudian memenangkan Piala Super UEFA 2017 melawan Manchester United pada tanggal 8 Agustus dengan skor 2-1. Ini berarti Zidane adalah manajer pertama yang memenangkan 2 Piala Super UEFA berturut-turut sejak Milan asuhan Arrigo Sacchi pada 1990. 5 hari kemudian, Real Madrid mengalahkan Barcelona di Camp Nou 1-3 di leg pertama Piala Super Spanyol 2017. 3 hari kemudian, Real memenangkan leg kedua dengan agregat 2-0, sekaligus mengakhiri rekor skor beruntun Barcelona di El Clasico. Gelar ini mengikat Zidane dengan Vicente del Bosque sebagai pelatih Real Madrid tersukses ketiga dengan 7 gelar. Terpaut 1 gelar dari Luis Moloni, namun masih terpaut 7 gelar dari Miguel Munoz. Ini juga berarti bahwa pada saat itu, Zidane telah memenangkan banyak gelar dalam posisi kepelatihannya di Real Madrid seperti halnya kekalahan selama masa jabatannya. Kesuksesan Zidane membuatnya dinobatkan sebagai pelatih pria terbaik FIFA pada tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017, Zidane memenangkan trofi ke-8 sebagai pelatih ketika Real mengalahkan Gremio di Piala Dunia Antar Klub FIFA 2017 di Uni Emirat Arab. Pada tanggal 26 Mei Zidane memenangkan Liga Champions untuk ketiga kalinya berturut-turut, mengalahkan Liverpool 3-1 di final. Dia menjadi salah satu dari 3 manajer, bersama Bob Paoli dan Carlo Ancelotti, yang berhasil memenangkan Piala Eropa 3 kali. Sementara juga menjadi pelatih pertama yang memenangkan trofi dalam 3 musim berturut-turut. Pada tanggal 31 Mei 5 hari setelah final Liga Champions, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih Real Madrid, dengan alasan perlunya perubahan klub sebagai alasannya untuk pergi. Menyusul beberapa hasil buruk untuk Real Madrid dalam beberapa bulan setelah kepergian Zidane yang berpuncak pada eliminasi dari babak semifinal Copa del Rey di kandang sendiri dari Barcelona, kekalahan Liga dari lawan yang sama di tempat yang sama yang membuka selisih 12 poin antara klub, dan kekalahan kandang 4-1 yang tak terduga dari Ajax di Liga Champions yang mengakhiri kesuksesan jangka panjang dalam kompetisi itu. Semua dalam waktu seminggu. Mantan rekan setimnya Santiago Solari, yang sendiri telah menjabat selama 5 bulan. Setelah masa jabatan Julen Lopetegui yang sama singkatnya, dipecat dan Zidane kembali sebagai pelatih kepala Real Madrid pada tanggal 11 Maret tahun 2019, dengan kontrak hingga musim panas 2022. Pada tanggal 16 Juli tahun 2020, Zidane memenangkan La Liga untuk kedua kalinya dalam karir kepelatihannya. Pola pikir kolektifnya dipuji oleh media internasional dan Spanyol, ketika Real Madrid memecahkan beberapa rekor, termasuk jumlah pencetak gol dan mempertahankan rekor pertahanan liga terbaik mereka dalam 30 tahun. Serta 21 pemainnya berhasil masuk daftar pencetak gol selama musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada tanggal 27 Mei tahun 2021, Zidane meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya.